Nah, yang terakhir adalah terkait, moda-moda transport dan juga, profil konsentrasi. Nah, jadi yang pertama-tama kita harus tahu tentunya adalah, sebenarnya, sedimen itu bisa ditransport dengan moda apa saja sih. Tadi sebenarnya sudah sempat saya singgung sedikit, yaitu tentunya ada satu yang tersuspensi atau dia terangkat ke kolom air, ada juga yang dia hanya bergerak di seabed atau dia disebut sebagai bed load ya. Nah, jadi contohnya seperti ini. Kalau misalnya sedimennya itu ini flow direction gitu ya, lalu sedimennya itu dia sliding gitu ya, sliding dan ada yang rolling, sliding tentunya ngerti ya teman-teman bahwa itu geser gitu. Kalau rolling itu dia berarti guling-guling sedimennya. Nah, itu bisa dibilang dia adalah, fully bed load ya. Nah, kalau di sini ada juga yang namanya saltation. Saltation itu dia nggak guling, dia nggak geser, tapi dia lompat-lompat. Yang terakhir tentunya yang tersuspensi, jadi dia harus ada gaya angkat dulu baru dia bergerak. Nah, lagi-lagi yang bergerak di seabed itu kita sebut sebagai bed load. Nah, kalau yang di kolom air kita sebut sebagai tersuspensi. Nah, biasanya apa? Biasanya kalau misalnya yang di sini, si sliding dan rolling ini terjadi saat flow-nya itu lebih kecil tentunya ya. Jadi dia hanya bisa ngegerakinnya tuh pelan-pelan gitu, hanya yang di bawah-bawah saja. Sementara kalau misalnya flow-nya semakin besar, dia itu gaya angkatnya berarti akan semakin besar kan, maka sedimennya itu bisa loncat-loncat gitu ya. Jadi dia saltate dan bisa juga dia keangkat dulu baru bergerak. Nah, kedua hal ini kalau misalnya kita total judulnya adalah total load. Jadi biasanya memang saat kita, mempraktikkan, erosi hingga transport sedimen dan nantinya deposisi, itu memang kita pisahkan, mana yang bed load, mana yang suspended. Karena tentunya cara penghitungannya berbeda, dan dari grain size-nya saja di sini dari ilustrasi sudah berbeda gitu ya, dan tentunya flow-nya atau kecepatan arusnya itu yang dibutuhkan untuk menggerakkan 2 tipe ini tentunya berbeda. Jadi, rekan-rekan di sini kalau misalnya mau menghitung total sedimen pergerakannya berapa, itu memang biasanya harus dipisah. Lalu selanjutnya ada yang namanya concentration profile atau Rouse profile. Nah, Rouse profile ini apa? Sebenarnya ini adalah, kalau misalnya kita tidak bisa menghitung, biasanya kalau misalnya bed load itu kan mudah ya, kita bisa tahu, oh volumenya segini, di waktu segini, dan lain-lain, kita bisa lihat, kita bisa sieve dan lain-lain, lalu kita bisa ukur ke lapangan gitu ya, kita bisa ukur arusnya, jadi kita bandingkan, selesai. Namun bagaimana dengan yang tersuspensi? Karena kan tidak mudah tentunya ya. Nah, itu bisa kita lihat dari konsentrasinya saja, konsentrasi dari partikel sedimen di kolom air yang kita amati. Jadi, pertama-tama dari, grafik ini yang perlu kita perhatikan adalah B. B ini apa? B ini adalah Rouse number atau suspension parameter. Jadi kita bisa lihat B-nya di sini adalah yang ini gitu. Ada kita bisa lihat di sini bahwa konsentrasinya itu CZ per CA dan ada di sini sebelah sini adalah Z per H. Ini adalah apa saja? Ini adalah, ini. Nah, jadi ZA itu adalah apa? Dia itu reference height near the seabed. Jadi kita di ketinggian berapa gitu ya. Jadi kita harus tahu saat kita sampling itu dia itu berapa sentimeter misalnya dari seabed gitu kan. Nah, referensinya dulu gitu ya. Jadi nolnya tuh di mana. Nah, nanti kita akan pelan-pelan Z, 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 kita punya banyak Z gitu kan. Nah, lalu ada H juga yang adalah totalnya water depth gitu kan. Nah, di sini Z-nya itu kita bisa plot gitu kan, si Z yang banyak itu per total water depth gitu ya. Jadi di sini adalah itu Z per H. Sementara yang CZ per CA ini apa? CZ itu adalah sediment concentration at height Z gitu ya. Jadi di Z itu, di Z yang kita sedang ukur, itu konsentrasinya berapa. Dan kita juga akan punya sediment reference concentration at ZA. Jadi ZA ini kita penting gitu ya, itu titik referensi kita, konsentrasinya berapa. Nah, kita perbandingkan. Kedua rasio ini kalau kita plot akan membentuk sebuah hal yang bernama Rouse profile gitu. Jadi semakin kita bisa bayangkan semakin tinggi konsentrasinya gitu ya. Kalau misalnya konsentrasinya semakin kecil gitu kan dan, ternyata dia itu seabed-nya itu ternyata dia sangat dekat gitu ya dengan reference, berarti dia Rouse profile-nya itu adalah, 2 gitu ya. Karena ya dia itu tidak apa ya, artinya konsentrasinya tidak setinggi itu gitu.
Tapi kalau misalnya semakin tinggi gitu ya, dia ternyata wah konsentrasinya semakin lebih besar gitu ya, tapi, mmm, jauhnya juga Z per H-nya juga katakan dia itu semakin besar gitu kan. Kalau misalnya Z per H semakin besar, kita bisa bilang misalnya H-nya itu 10, lalu Z-nya itu misalnya 8 gitu ya. 8 itu kan masih sangat dekat gitu ya. Jadi 8/10 itu besar gitu ya. Nah, itu berarti B-nya itu besar ternyata gitu. Tapi kalau misalnya dia itu semakin dekat, B-nya Z per H-nya itu 2/8 gitu kan semakin kecil berarti, oh ROS profile-nya ternyata semakin kecil dan semakin kecil. Nah, jadi CA itu juga bisa dihitung dengan cara seperti ini gitu ya. Hal-hal ini adalah hal-hal yang, kita juga bisa dapat gitu misalnya angkanya entah dari lapangan atau entah dari data yang sebelumnya. Nah, jadi kira-kira kita bisa, melihat dia itu konsentrasinya itu berada di yang mana, apakah berada di sini, atau berada di situ gitu ya. Jadi praktiknya seperti itu. Jadi dengan seperti itu kita bisa lihat bahwa, oh ternyata sifat-sifatnya itu, di titik ini berbeda dengan yang di titik sana, kira-kira kenapa? Lalu kita bisa analisis perbedaannya dan, lain-lain, kira-kira seperti itu.